Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Hastuti, NIM 2303265. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SD Negeri Sidahurup 03, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah di kelas 5 materi tema 3, makanan sehat, bagaimana tubuh mengolah makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Alif. Siap, doa mulai. Selesai. Sebelumnya, guru akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah. Untuk menambah nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri sebentar. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih semangat ya anak-anak? Masih. Tepuk semangat. Terima kasih. Pada pembelajaran hari ini, guru akan bertanya kepada kalian semua, siapa yang tadi pagi sarapan? Saya. Ya, sarapan pakai apa tadi? Roti. Ya. Mengapa kita harus sarapan? Agar kita sakit. Supaya kita sakit, supaya badan kita selalu Sehat. Terus apa lagi? Menambah energi. Pada pembelajaran pagi hari ini, guru akan membahas tentang tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Untuk materinya adalah IPA, organ pencernaan manusia dan fungsinya, dan iklan, menyimpulkan iklan ya nanti. Sebelum memasuki pembelajaran, guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis organ-organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan bermain peran, peserta didik mampu menyimpulkan organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya dengan benar dan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengumpulkan informasi tentang organ-organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video gambar, peserta didik dapat menyatakan informasi tentang isi iklan dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kemudian guru akan memutarkan video pembelajaran yang pertama. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihat di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang memegang perutnya. Sepertinya ia sedang kesakitan ya. Itu ada orang sakit. Nah, jadi pada suatu pagi, Dayu itu mengeluh sakit perut. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Dan bahkan malam sebelumnya, ia juga terlambat makan. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh.
Banyak orang berpikir penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Ya. Mah bisa terjadi Penyakit karena mah. gas pada lambungnya itu tinggi. Makan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah kamu tentang organ pencernaan manusia? Ya, ini adalah organ pencernaan manusia. Perhatikan lagi gambarnya. Itu ada Di sini organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut. Kemudian setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Ini kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Yang ini lambung. Ya, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Dan sisa-sisa makanannya nanti keluar melalui anus. Jadi organ pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Apa saja ya fungsi organ pencernaan pada Ini manusia? ada fungsi organ Kita akan bahas satu per satu. Disimak baik-baik ya. Fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, pada mulut ini makanan pertama-tama masuknya melalui mulut ya. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ya, jadi di mulut ini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, makanan yang sudah dikunyah masuk ke kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Jadi fungsinya penghubung antara mulut dengan lambung. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan yang bisa menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Ya, jadi ingat bukan tenggorokan, kerongkongan. Kalau tenggorokan untuk napas, kerongkongan untuk jalan masuknya makanan. Ya, kerongkongan penghubung antara mulut dan lambung. Setelah kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ya, jadi fungsinya lambung ini untuk mencerna makanan. Jadi di otot pada lambung itu nanti akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung itu mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Ya, jadi pada lambung terjadi pencernaan makanan dengan bantuan HCl, enzim pepsin, dan renin. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Fungsi utamanya usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Fungsi utamanya usus besar adalah menyerap air dari sisa-sisa makanan. Jadi makanan yang masuk ke usus besar ini sudah tidak ada sari-sarinya, hanya tinggal kandungan air. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menyerap air dari sisa makanan. Nah, di usus besar juga terjadi pembusukan makanan.
dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri ini membantu pembusukan makanan dan membuat nanti feses menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Setelah usus besar, makanan nanti keluar melalui anus. Jadi fungsinya anus adalah untuk mengeluarkan feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Menjaga organ pencernaan itu penting ya, agar organ pencernaan kita selalu sehat. Oleh karena itu, banyak ajakan untuk menjaga organ pencernaan. Nah, salah satu ajakannya melalui iklan. Nah, sekarang amati gambar iklan berikut. Nah, di sini ada iklan dengan tulisan perilaku bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku bersih dan sehat sebagai gaya hidup dengan gambar-gambar orang-orang yang sedang menjaga hidup yang bersih. Jadi, iklan ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Nah, kita akan belajar menentukan simpulan isi iklan. Simpulan isi iklan itu kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita cermati dulu kalimat iklan dan juga gambar iklannya. Ya, jadi untuk menyimpulkan isi iklan, pertama-tama kita cermati dulu kalimat iklannya dan juga gambar iklannya. Setelah dicermati, kamu temukan kata kuncinya dalam iklan. Ya, setelah ditemukan kata kunci dalam iklannya, baru kamu susun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat pada iklan, serta gambar dalam iklan tersebut menggunakan kalimat yang kamu susun sendiri. Yuk, sekarang kita belajar menentukan simpulan dari isi iklan. Ini gambar iklan yang tadi ya. Nah, kita amati pertama kata kuncinya. Kata kunci iklannya ya adalah perilaku bersih dan sehat. Kemudian gambar iklannya kita perhatikan. Sini gambar iklannya sudah sesuai dengan kalimat iklan. Kemudian siapa target iklannya? Iklan ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Jadi target iklannya adalah seluruh masyarakat. Nah, bagaimana simpulan isi iklannya? Jadi bisa kalian buat dengan kalimat seperti ini. Iklan di samping menurut saya mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklan. Ya, jadi buat kalimat simpulan iklannya boleh seperti ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan video tadi ya? Coba guru tanya, apa isi dari video yang kalian sudah lihat tadi? Ya, kesamaan menyimpan manusia. Yang kedua itu menyimpulkan iklan. Coba guru mau tanya, sebutkan organ pencernaan pada manusia itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Le, yang keras Le. Mulut, rongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya, betul sekali. Bu Guru ini mempunyai contoh iklan. Ya, coba. Ini coba dibaca, Nail, Alfian, coba dibaca ini. Perhatikan iklan di samping. Apa saja yang kamu lihat dalam iklan tersebut? Iya, ini ada contoh iklan. Perhatikan iklan di samping. Apa saja yang kamu lihat dalam iklan? Maksudnya, apa saja yang kamu lihat di dalam iklan ini? Yang ada di gambar tangan dan tangan. Iya, ini ada gambar tangannya. Ini ada gambar kumannya. Terus ini ada tulisan. Ini merupakan ajakan untuk yang ada di dalam iklan ya, untuk kita
mencuci tangan. Coba dibaca ini, Taufik. Ini tulisan. Cuci tanganmu ayo pakai sabun. Ya, cuci tanganmu, ayo pakai sabun. Kalau kita mencuci tangan pakai sabun supaya apa? Tangan menjadi bersih. Kumat, mati tangan juga. Iya, tangan juga bersih maksudnya. Kalau misalkan kita mencuci tangan dengan sabun, otomatis kumannya akan mati. Kalau kita tidak pernah mencuci tangan, kita akan mudah terkena penyakit. Kemudian tadi kan ada organ pencernaan pada manusia, itu ada mulut. Mulut, siapa yang tahu fungsi mulut itu untuk apa? Fungsi mulut? Memasukkan makanan yang besar menjadi kecil. Oh ya, terus siapa lagi yang mau menjawab? Alif, fungsi mulut itu untuk apa? Mengunyah makanan yang besar menjadi kecil. Iya. Di dalam mulut itu ada organ. Organ apa saja tadi? Ada 3 macam. Ada apa? Ada apa saja di dalam mulut? Ada gigi, Iya. ada lidah, dan lidah. Iya, ada gigi, ada lidah dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam lambung itu fungsinya itu sebagai penghasil pepsinogen, ya. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin, ya. Itu fungsi lambung. Sedangkan yang organ pencernaan yang keempat itu apa? Usus halus. Usus halus. Usus halus itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Apa saja? Usus jari, usus kosong, usus pencernaan. Betul sekali. Dia anus. Ya, organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Fungsi anus itu apa? Untuk mengeluarkan fases yang sudah tidak dibutuhkan, kemudian berubah menjadi fases sampai waktunya dikeluarkan, ya. Sudah paham ya? Ya sudah. Sekarang tentang iklan. Coba ini dibaca, Mbak Hasita. Dibaca, sini. Iklan tersebut menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Ya. Di dalam iklan itu ada simpulan iklan, yaitu ada kata kunci iklan, gambar iklan, dan sasaran iklan. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas untuk detailnya organ pencernaan pada manusia. Coba perhatikan video berikut ini. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut ini. Pertama, mulut. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi 2 sistem pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan yang disebut dengan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan melalui 2 proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung.
Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim, yaitu enzim pepsin, renin, serta asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman makanan. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sekitar 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Enzim-enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus dihasilkan oleh pankreas. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selain itu, terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Melihat detailnya ya, tadi Bu juga sudah menjelaskan. Ini ada gambar pencernaan pada manusia dan fungsinya. Ini pertama apa? Mulut. Kedua ini kerongkongan. Terus ada lambung. Kemudian usus halus, usus besar, dan jantung atau anus. Iya, di dalam mulut itu terdapat organ-organ seperti lidah, gigi, dan kelenjar. Kemudian kerongkongan. Manda, dibaca Manda. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan melemas-lemas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Iya, ini fungsi kerongkongan yaitu sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan itu ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Selanjutnya ada lambung. Coba dibaca ya, Arya. Lambung. Dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung menghasilkan 3 enzim. 1. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein. 2. Enzim asam klorida (AKM) yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan. 3. Enzim renin untuk memecah protein menjadi pepton. Ya, ini lambung. Lambung itu menghasilkan 3 enzim. Ada enzim pepsin, ada enzim asam klorida atau HCl. Kemudian yang ketiga adalah enzim renin untuk memecahkan protein menjadi pepton. Usus halus coba dibaca, Pak, dibaca Pak. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari 1. Usus 12 jari, 2. Usus kosong, 3. Usus penyerapan. Ya, di dalam usus halus itu terdapat penyerapan sari makanan. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang terdapat dalam usus besar ya. Juga berperan sebagai proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Ini tadi kan guru sudah menyampaikan tentang organ
2 kelompok ya. Nanti Bu Guru akan membagi LKPD ya. Silakan kalian mendekat ke teman yang satu kelompok. Dibagi menjadi kelompok sini. Jadi satu kelompok. Bu Guru akan membagikan LKPD. Lembar LKPD di sini ada petunjuk cara mengerjakan LKPD ya. Nanti di sini juga kalian akan menempel, maksudnya ini nama organ pencernaan pada manusia. Nanti kamu ditempel mana saja yang gambar yang termasuk organ pencernaan pada manusia ya. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, Bu Guru akan bagi. Ada yang mengisi, ada yang menempel. Ini pakai solasi. Pakai solasi. Coba di sini. Sudah selesai belum? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan untuk kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba maju ke depan untuk kelompok 1. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama di sini ada organ pencernaan pada manusia. Pertama, makanan masuk ke mulut. Kemudian kerongkongan, habis kerongkongan lambung, habis lambung ke usus halus menyerap sari-sari makanan. Setelah usus halus masuk ke usus besar, kemudian keluar ke melewati anus. Terus ini sudah ya, ini ya nanti. Ini ada bermain peran ya. Siapa yang mau menjadi makanan? Nih. Ini ada mulut ya. Ini mulut ya. Ini kerongkongan. Ini lambung. Ini ada usus halus, usus besar, kemudian anus. Sekarang untuk kelompok 1 sekarang mempresentasikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Silakan, Taufik. Makanan masuk mulut. Saya mulut, fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam lambung, dalam perut. Makanan masuk ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna dan berbentuk seperti itu. Makanan masuk ke usus halus. Saya usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Makanan masuk ke usus besar. Usus besar terjadi penyerapan air dalam usus besar terdapat
bakteri, E. coli yang berfungsi membentuk pembusukan makanan. Restum atau air di dalam restum disimpan proses sampai waktunya dikeluarkan. Untuk kelompok 1 bagaimana? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pertama-tama makanan masuk ke dalam mulut. Lalu makanan masuk ke kerongkongan. Lalu masuk ke lambung. Dari lambung masuk ke usus halus. Lalu ke usus besar. Dan dikeluarkan lewat anus. Terus ini kemudian bermain peran ya. Siapa yang mau jadi makanan? Arya. Saya makanan. Makanan masuk ke dalam mulut. Fungsi utama mulut adalah menghasilkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk ke dalam perut. Lalu masuk ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan ngeremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Lalu makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung makanan akan dicerna dan berbentuk seperti bubur. Lalu makanan masuk ke usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Lalu masuk ke usus besar. Dalam usus besar terjadi penyerapan air. Dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang berfungsi membantu pembusukan makanan. Lalu makanan juga melalui anus. Dalam rektum disimpan proses sampai waktunya dikeluarkan. Iya, terima kasih. Bagaimana tanggapan kelompok 1 terhadap kelompok 2? Bagus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi kan kalian sudah mempraktekkan ada yang sebagai makanan, ada yang sebagai mulut, ada yang menjadi kerongkongan, ada yang menjadi lambung, ada yang menjadi usus besar, usus halus dan anus. Makanya kita harus selalu
Kerjakan yang sudah dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan ke depan. Silakan. Sudah ya. Ini nanti hasil karya kamu, hasil kamu yang mengerjakan ini guru pagi ya. Besok guru pagi hasil nilainya. Masih semangat ya? Semangat. Terima kasih kalian tadi masih semangat sekali ya. Untuk coba tanya bagaimana perasaan kalian? Setelah mempelajari organ pencernaan manusia. Nah, ya. Untuk besok silakan kalian baca pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya untuk pertemuan besok, ya? Ya. Terus guru yang untuk selalu jaga kesehatan kalian ya, supaya badan kita selalu sehat dengan cara makan makanan yang sehat, bergizi ya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Sehat bersama-sama ya, sambil kita. Aku anak sehat, tubuhku kuat, terkena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku tadi selalu diberi kasih, ibu selalu waspada, pertolongan moralis selalu siap sedia. Kita sudah menyanyikan lagu Aku Anak Sehat. Tapi itu lalu mana kalau kita harus selalu sehat. Dengan cara apa? Supaya badan kita ya makan makanan yang bergizi. Ya, tubuh kita tetap selalu sehat dan terjauh dari tidak mudah kena penyakit. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan merapikan. Nanti nunggu lainnya siap dulu. Perkemas mas. Silakan Mbak Mika. Siap berdoa mulai. Selesai. Guru akhiri selalu tetap jaga kesehatan ya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.